Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah praktikum rangkaian elektronika. Pada video kali ini kami kelompok 7 akan membuat video simulasi dari praktikum dengan judul rangkaian bias emitter. Saya Kurniawan Ridho Haryanto 2223 6056 akan memberikan dasar teori dari praktikum. Jadi rangkaian bias emitter pada transistor merupakan salah satu teknik dalam elektronika untuk menentukan tegangan dan arus yang ditetapkan pada bagian emitter dari transistor. Tujuannya adalah untuk memastikan transistor beroperasi dalam wilayah aktif dengan stabil, sehingga memberikan kinerja yang diinginkan. Kemudian rangkaian bias emitter melibatkan pengaturan tegangan dan juga arus pada terminal emitter transistor. Terdapat beberapa jenis rangkaian bias emitter, dan yang paling umum digunakan adalah fixed bias dan juga split bias. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian fixed bias, di mana pada bias emitter tetap tegangan bias diberikan pada terminal emitter transistor dengan menggunakan pembagi tegangan resistif. Kemudian tegangan yang diberikan pada emitter akan menentukan titik kerja atau Q point transistor. Pembagian tegangan antara resistor pembagi tegangan dan resistor emitter menentukan tegangan emitter. Tegangan ini harus cukup untuk mendorong transistor untuk masuk ke wilayah aktifnya. Kemudian arus basis juga harus dipertimbangkan agar transistor tidak jenuh atau terpotong. Untuk pengaturan titik kerja atau Q point adalah titik operasi transistor yang diinginkan pada saat tidak ada sinyal input. Kemudian titik kerja ini harus dipilih agar transistor beroperasi dalam wilayah linear atau aktif dan mampu menghasilkan penguatan sinyal yang diinginkan. Rangkaian bias emitter dirancang untuk menetapkan titik kerja transistor pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Untuk video simulasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Alan Wahyu Aminata. Kemudian terakhir analisa dan juga kesimpulan akan dipaparkan oleh rekan saya juga, yaitu Hanif. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan 8, yaitu transistor emitter biasing. Untuk praktikumnya rangkaiannya seperti ini. Oke, 15 VCC plus ke resistor RC, lalu VE nya juga 1K, terus RB nya 470. Nah, di perutnya sudah dirangkai sudah, lalu ukurlah RB dan VRC. Diukur VRB sama VRC, terus hitung IC dengan hukum Ohm. Oke, kita ukur dulu VC sama VRB. Nah, VC VRB sudah diketahui, masuk ke hukum Ohm. VIR I sama dengan V per R, berarti V nya voltage-nya di IC sama dengan 7 dibagi 1000
dengan 7 MA. 7 MA. Terus ini IP sama dengan 327 dikali 10 dibagi 327 dibagi 1000 sama dengan dibagi 4700 69,57 mikroampere. 9,57 mikro A. Beta sama dengan IC per IP sama dengan 7 dikali 7 dibagi 0,77 berarti 69,57 dibagi Cirolo. Aduh angel, berarti 0,007 dibagi IC per IP 0, piro mau 000 pangkat min 6 4 terus 6 69 57 Ciro lupat 6 benar sama dengan 100 beta 100,61 beta 100,61 VP ini didapat dari pengukuran. Kita lihat prosedurnya. Nah, sudah langkah 3 sudah. Lalu dengan menggunakan voltmeter ukurlah titik VP, VC dan VE ke ground. Oke, langsung kita gas. Ini berarti di ground. Ini di ground. Nah, ini VC, VP, VE. Nah, yang catat 8 V aduh wah kurang VC. Waduh. Oke, nah VC ini VC ulah terus VP nya 327 milivolt. nya 9. Oh, ini polarisasi kuali tadi main ini plus 972,7 972,7.
oleh terus VCE nah sudah ketemu dengan menggunakan voltmeter ukur VCE. VCE nya juga diukur boleh. Oke, ukur VCE. Nah ini VCE, V volt, C kolektor, E emitter, sama dengan 9 volt guys. VC sama dengan 9 volt. Nah lanjut yang kedua, seri BC 547 down, langsung rotate. Aduh tuh berantakan. Nah hup set. Nah bisa nyambung BC 47 sambungan sini des onek ini harusnya. Nah oke, sama seperti yang tadi ya, ngitung IB IC. Nah ini diukur ke RC nya bukan ke VC. Ini RC ke RB, terus hitung IC. IC sama dengan V per R, VC per RC 7,1 dibagi RC nya 1000 sama dengan 7,1 mili ampere. IC nya 7,1 mili ampere. Lanjut IB nya 689 dibagi 1000 sama dengan dibagi 4700 sama dengan 35,44 mikro. 35,44 mikroampere. Wis lanjut dikurang beta. Beta oh 35,7 beta sama dengan IC per IB 0,071 dibagi 0,0435744. Oke guys, des beta 198,63 198,63 VP ukur, VP semua nilai ukur. Oke guys, langsung nilai ukur semuanya. VP min 168 MV, terus VE 814,5. Harusnya min, tidak bisa saya tulis min. VC nya VC 7,9 positif, variasi balik 7,9. VCE 8,7.
bervariasi. Lanjut data ketiga, transistor BC327 rotate. Loh, nah 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 ukur ICIP melalui RC dan RB. Oke, let's do it. IC sama dengan 7,1. Sudah IC nya sama, IB nya beda. Di IB nya ini 206 dibagi 206 8,6 dibagi 1000 dibagi dengan 44,38 IB 38 mikro ampere. B nya sama 7,1 mA. Betanya oke, beta hitung. IC per IB sama dengan 0,071 dibagi 0,04438 sama dengan 159,98 159,98. Nilai ukur semua. Oke guys, nilai ukur semua. VC min 7,9, VB nya sama, VE nya min 854,8 harusnya min 854,8. VC nya sama 7,9. MV 8,8, 200 min 208,6. Ratus 8,8. Oke. Jadi ini sudah melakukan praktikum 3 transistor memiliki nilai penguatan yang berbeda-beda. Betanya nih 100, terus 198, terus 159, berbeda semua datanya. Nanti untuk data perhitungannya ada di dokumen. Oke, sekian dari saya Alan Minata, nanti akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang teori dan praktikumnya. Nah, di sini saya Hanif akan menganalisa dan menyimpulkan tentang praktikum diode transistor emitter biasing. Nah, untuk analisanya adalah dalam praktikum ini kami menggunakan rangkaian bias emitter.
untuk mengatur titik kerja transistor dengan menggunakan supply tegangan positif dan negatif. Kami mengukur tegangan dan arus pada titik-titik kunci. Dalam rangkaian kami juga membandingkan hasil pengukuran dengan perhitungan teoritisnya. Untuk verifikasi keakuratan dan rangkaian, menghitung dengan rumusnya adalah IC sama dengan VCC plus VZZ per RC tambah RZ. Lalu kami juga mengamati bahwa dengan memverifikasi nilai resistor, kami dapat mengontrol tegangan pada arus transistor. Titik kerja dari rangkaian dapat ditentukan dari titik di mana kurva karakteristik transistor memotong garis beban. Hasil pengukuran kami secara umum sesuai dengan perhitungan teoritis. Meskipun ada beberapa sedikit perbedaan yang mungkin disebabkan oleh toleransi komponen yang tidak memiliki kesempurnaan dalam praktikumnya. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah rangkaian yang pertama, rangkaian bias emitter adalah metode yang efektif untuk mengatur titik kerja transistor. Dengan menggunakan supply tegangan positif dan negatif, kami dapat mengontrol tegangan dan arus dalam rangkaiannya. Ketiga adalah titik kerja Q dari rangkaian dapat ditentukan dengan mengamati titik potong antara kurva karakteristik transistor dari garis beban. Keempat adalah hasil pengukuran kami secara umum sesuai dengan perhitungan teoritis. Namun perbedaan kecil mungkin akan terjadi karena toleransi komponen atau faktor-faktor lainnya.